Ini Kang Odi, Kang Edi ini adalah masyarakat yang ada di sekitaran kompleks rumah dunia ini. Baik, kita akan mendapatkan inspirasi. Siapa lagi nih selain Mas Udin yang di lingkungan sini inspiratif oleh Mas Kulagong? Ada namanya Kang Muhzenden. Kang apa? Muhzenden. Wah, keren nih namanya. Beliau Kang Muhzenden tidak tonton ya. Kita lagi gosipin nih. Tapi gosipinnya nggak gosipin yang negatif ya. Ini gosipin untuk menginspirasi seluruh anak negeri biar bisa mencontoh Mas Muhzenden. Ayo, gimana? Ya. Saya dapat cerita saja Kang Muhzenden karena memang generasi jauh. Beliau generasi belum awal saya belum datang. Oke ya. Gitu. Ya, gimana tuh ceritanya? Ceritanya kalau beliau ini nih Kang Muhzenden ini selalu diminta Ibu Tias, istri Mas Kulagong. Oh ya, Ibu Tias. Untuk membuang sampah. Membuang sampah. Jadi Mas Kulagong itu kan. Entar rumahnya mana? Rumahnya ini. Oh, rumah sini. Rumahnya Rumah Udin itu. Ya. Rumah Udin ini. Nanti kita liatin ya. Rumahnya persis di depan komplek Rumah Dunia ya. Ini apa namanya Saung atau apalah. Pusat peradaban lah saya bilang. Peradaban Rumah Dunia pas di sini ada jalan. Seberang jalan tuh rumah masyarakat semua. Masyarakat semua. Itu Mas Udin, ini Mas Muhzenden. Nah, terus? Jadi Mas Muhzenden itu setiap ini diminta untuk membuang sampah. Membuang oleh ibu. Oleh ibu. Ya. Nah, ketika dia membuang sampah itu dari ibu, mulai dia anak ini mulai ada tertarik nih. Gitu. Bagus. Oh, gitu, ibu tahu ya. Tahu. Anak ini bagus gitu karena senang baca. Senang baca juga. Ya. Waktu itu masih SMA atau paket C ya? Sekolah paket ya. Dari SD sih sebenarnya. SD paket ya? Iya. Enggak paket enggak. Kalau dia maksudnya SMP terbuka. SMP terbuka dulu. SMP terbuka namanya dulu. SMP terbuka dulu. Belum paket ya? Belum. SMP terbuka. SMP terbuka. Kita kenal ya dulu ya. Iya ada SMP terbuka dulu. Jadi beliau ini ikut SMP terbuka. SMP terbuka. Terus ngeliat orang pada di sini jadi pendatang kulit. Wih, hebat amat nih orang. Dia terpacu. Orangnya pendiam Pak, dia pendiam tapi memperhatikan. Gitu. Orangnya dia memperhatikan, terpacu. Terus dia ada orang kursus pengen masuk kampus, dia kursus. Diajak, Kang mau nggak kursus? Kemana? Ke Nurul Fikri, ke Cinangka. Cinangka. Ada kursus, dia ikut-ikutan kursus. Sampai akhirnya punya impian untuk masuk ke kampus. Dia mau kuliah. Kuliah. Karena lihat orang kok di sini jadi pembicara, ngomong ke sana kemarin bisa. Kok dari saya belum sih. Gitu. Akhirnya harus kuliah. Gitu. Akhirnya dia kursus 3 bulan, kurang lebih 3 bulanan dia kursus. Setelah kursus coba-coba masuk Untirta. Untirta itu kalau di Serang itu kampus terbaik. Iya benar. Kampus yang paling diminati lah kurang lebih gitu. Kalau nggak terbaik paling diminati lah. Kan sekarang negeri gitu. kan. Negeri. Nah beliau coba-coba. Akhirnya yang cuman tadi dari SMP terbuka itu. SMP terbuka. Ternyata tidak kalah saing dengan teman-teman yang SMA-nya SMA terbuka juga? SMA-nya dia di Pasundan. SMA di Pasundan. Gitu. Formal. Sudah itu masuk ke Untirta. Itu kayaknya agak lama ya, nggak langsung masuk Untirta ya? Ini dulu Pak. Jadi ada jeda dulu setahun. Karena emang kalau mikir-mikir. Kalau bantu ibu buang sampah itu sejak kapan? SMP? SD sebenarnya. SD. Kan orang tua kita kan sama pemulung. Jadi kan dia diminta buat buang sampah sama si. Jadi kalau ada apa bahasanya atom ya botol bekas diambilin yang itu akan nanti dijual. Jadi saya ambil dulu botol bekas ya. Kalau yang plastik belum dulu kan. Dulu botol besi, aluminium. Karena memang bapaknya itu bisa kayak kita katakan aktivitasnya adalah tadi mengutin atom juga. Singkat cerita dia kuliah sampai tamat. Sekarang gimana tuh Mas Muhzenden itu gimana? Mas Muhzenden itu dulu kerja di Radar Banten. Wartawan juga. Radar Banten jadi editor. Editor malah ya. Editor Radar Banten ya. Jadi koran paling terbesar di Banten yang berkembang juga itu Radar Banten. Radar Banten itu paling berkembang gitu, paling pusat. Dia jadi editor di situ. Bagaimana tuh ceritanya? Tapi ilmunya dapat dari sini kan? Dapat dari sini. Masalah menulisnya kan? Beliau diam-diam bukunya banyak, baca bukunya serius.
Jadi beliau itu diam-diam tapi ya tadi itu memperhatikan. Jadi bukunya banyak, dia itu paling banyak. Tapi ikut belajar di sini juga kan? Belajar di sini. Tinggalnya di dalam juga. Justru, di rumah dunia dia. Walaupun rumahnya deket tapi tinggal di rumah dunia. Mondok lah sini ya. Dapat gitu rumah dunia. Jadi beliau ini yang membimbing saya karena dia duluan. Cara bagaimana mencuci baju dengan mesin cuci kan saya nggak tahu tuh, nggak punya, diajarin cara. Awal yang saya nggak bisa bawa motor, diajarin bawa motor, bagaimana caranya mengendarai motor gitu. Dikenalkan mana buku yang bagus, mana buku yang bisa kamu pelajari untuk bisa menulis bagus. Gitu. Dikasih sama dia. Gitu. Ini buku bagus nih, kamu baca gitu. Referensinya ini gitu. Jadi beliau karena yang utama lalu membimbing kami generasi selanjutnya. Jadi ditularkan ya. Bagaimana bisa kita ilmu itu diturunkan. Jadi nggak dipendam sendiri ya. Orang kadang-kadang punya ilmu kan untuk diri sendiri ya. Di sini memang diajarkan oleh Mas Golagong. Bagi yang sudah mendapat ilmu duluan itu menjadi tutor, menjadi mentor untuk adik-adiknya gitu ya. Jadi semuanya bisa mendapatkan ilmu gitu ya. Iya betul. Kalau termasuk masalah berarti dapat juga dari Mas Musenden ya. Jadi kalau Mas Golagong kan keluar nggak ada Mas Yong, kita start tulisan ke Kang Deden. Kang, dia nanti yang koreksi. Tolong koreksi karena di editor dia kan. Oh ini kalimatnya kurang apa efektif. Coret aja yang ininya dengan ini kan kata banyak conjunction. Coret aja. Nanti ketika ini saya udah direvisikan gimana? Ya udah lumayan, kirim koran masuk keluar. Jadi memang ketika dikirim ke koran itu selalu minta saran ke senior. Ketika ini bagaimana? Jadi nggak dilempar langsung ke koran. Ini sebenarnya beruntung banget sebenarnya menurut saya. Beruntung banget warga di sini, masyarakat di sini memiliki sosok seperti Golagong. Karena saya dulu sulit banget tuh untuk bisa menembus koran. Karena saya nggak ada tempat itu, nggak ada mau belajar ke siapa tuh nggak ada. Gitu ya. Kita ingin banget nih, ingin juga kan buka. Ketika karya kita dulu dipublish di koran itu, waduh, iya kan, jangan gitu, puisi aja yang keluar di koran kan, ada KMS namanya dulu tempat saya itu, KMS koran masuk sekolah, atau bikin gambar-gambar vignette itu tuh, di papan di, waduh itu luar biasa. Tapi akhirnya saya juga bisa menembus opini ya. Tapi kan kalau berproses seperti ini sejak kecil, dibina seperti itu, aduh, maka saya yakin lah sini muncul sosok-sosok yang bisa berkembang besar ya. Nah sekarang Mas Musenden jadi apa? Sekarang wartawan di sekarang jadi editor juga sama. Jadi dari radar dia mencoba untuk lebih luas lagi, itu ke nasional, ke Sindo. Ke Sindo seputar Indonesia. MNC Group lah. MNC Group, waduh luar biasa ya. Sampai menemukan jodohnya di sana. Dari rumah dunia ke MNC Group gitu kan. MNC Group. Beliau mungkin sering juga kesini datang ya, memberikan ilmu ya. Ya kesini beliau kalau ada rezeki, kadang-kadang kalau kita ada kegiatan saya sonding infak sedekah ya. Bantu ada kegiatan siap sering banget. Artinya yang secara fisik tidak bisa hadir, materinya hadir. Secara materi hadir. Kadang-kadang kita memang yang sudah berhasil di rumah dunia kita kontak lagi sebagai bentuk memang kita berkeluarga. Kalau ada yang lagi kena musibah atau apa, kita kontak bareng. Keguyubannya memang terbantu ya. Keguyubannya, kekeluargaannya. Jadi ada literasi keluarga juga gitu ya. Banyak sekali hikmah-hikmah ya, pelajaran-pelajaran dari sini gitu ya. Bukan ternyata rumah dunia itu bukan hanya sekedar itu orang untuk belajar menulis, bukan untuk tempat membaca buku, bukan itu, bukan hanya sekedar sekarang Mas Golagong menjadi duta baca, bukan, jangan lihat dari kata bacanya, tapi membaca secara luas sebenarnya. Banyak nilai-nilai kehidupan, ilmu-ilmu kehidupan, masalah ilmu bagaimana kita untuk bisa guyup dalam komunitas, dalam masyarakat gitu ya, bagaimana melatih rasa humanisme gitu ya, empati terhadap sesama gitu ya. Kemudian bagaimana kita tumbuh dan berkembang bersama begitu ya. Kemudian juga bagaimana melatih anak-anak untuk dia kuat gitu ya, bukan hanya masalah dituntut otaknya saja, fisiknya juga banyak sekali sebenarnya yang nilai-nilai yang dikembangkan di rumah dunia ini gitu ya. Sekarang terakhir Mas, benar banyak sekali nih mau kita ini terakhir aja. Apa sih sebagai pengikut mengelola rumah dunia? Mungkin nanti Mas Golagong juga bisa, mungkin Mas Golagong mungkin juga selalu waktunya banyak di lain tempat ya. Mungkin harapan nih sebenarnya, harapan atau mau seperti apa rumah dunia ini ke depan, mau atau bisa juga mungkin kalau teman-teman lainnya menyaksikan bincang-bincang kami sore ini mungkin tergerak hatinya, kira-kira harapan kita bersama mau seperti apa sih rumah dunia ini Mas Salam? Jadi
impian kita bersama bahwa kami ada di Rumah Dunia dan membangun Rumah Dunia sepanjang sudah hampir 20 tahun ya. 20 tahun lebih ya. Tahunan memang tujuannya adalah membentuk generasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini yang sulit. Membentuk generasi yang lebih baik ya. Dari yang sebelumnya, karena memang Banten dari dulu kan terkenal memang yang agak-agak negatif lah. Ya, kalau itu Pulau Jawa termasuk yang terakhir lah urutannya gitu ya. Jadi kita pengen kesana dulu tapi kan dulu ya. Jadi pengen generasi ketika ada Rumah Dunia itu bisa lebih baik lagi. Intinya bola dunia ikut berandil sebesar apapun yang bisa gitu ya. Apapun yang bisa. Kami bisa mencobanya di situ dengan kemampuan kami, dengan kapasitas kami. Kita pengen memang ada generasi baru yang bisa lahir nanti di Banten yang akan mewarnai keberlanjutan provinsi Banten. Jadi memang visinya besar ini ya. Visinya besar. Jadi bukan hanya tentang mengajak, membina, mengembangkan, mengedukasi, meliterasi lingkungan sekitar, tapi ini lebih kepada peningkatan terhadap kemajuan bangsa sebenarnya, bangsa terutama untuk provinsi Banten. Tapi kan sekarang kan bukan hanya provinsi Banten, Mas Golagong udah ke NTT, udah ke Sulawesi, udah ke Sumatera gitu ya, udah menyebar. Semoga inspirasi yang ada dari Rumah Dunia ini juga bisa tumbuh dan berkembang di tempat-tempat lainnya ya Mas Salam ya, di seluruh Indonesia. Teman-teman kalau mau belajar, beli banyak lagi, saya kira untuk waktu 1 jam 2 jam nggak cukup, harus ke sini lebih kurang ya, mondok lah di sini ya. Mondok di sini lebih kurang sebulan mungkin kurang juga ya. Minta lah pencerahan ilmu-ilmu bagaimana kita bersama bisa saling meningkatkan kapasitas secara bersama ya. Nah itu tuh Pak, kalau tadi kan secara ini emang impian kita untuk membentuk generasi baru lebih baik ya, lebih baik gitu. Nah sebenarnya impian kecil yang memang kita cicil bareng-bareng di sini tuh Pak, angka kelahiran tuh begitu tinggi. Angka kelahiran tinggi di sini. Angka kelahiran tuh bisa satu rumah tuh punya 3-4 anak. 3-4 anak. Bisa lebih. Hampir 12 juga ada di sini. Masih ada? Masih ada. Oh, yang 12 masih ada. Kalau Bapak tadi menyaksikan anak-anak yang satu umuran di situ yang main bola satu, emang kalau di sini bisa, kalau kita madain kegiatan lomba bisa ratusan anak. Seumuran ratusan anak gitu. Jadi kalau kita lomba itu kadang-kadang kita targetnya tetap 100, tapi kita kasih jadi 125-150 karena banyak anak-anak yang memang kita punya kuota 100 tapi lebih dari itu. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Terus? Nah, mereka ini sebenarnya harus juga dibentuk secara kinestetiknya. Gitu. Nah, di Rumah Dunia itu yang sedang kami galakan bareng-bareng itu, kita pengen punya playground. Playground. Jadi mereka itu kalau Bapak datang ke sana ke Sorosuan itu lapangan bola juga kecil ya, terbatas. Jadi mereka itu mengasah. Playgroundnya mau di mana? Awal kita mau playground itu di sini Pak. Yang di sini di dekat gedung. Kalau itu memungkinkan playgroundnya banyak. Tapi kalau cuma ada 2 atau 3 kita akan taruh di sini. Playgroundnya lebih berupa apa? Playgroundnya ya ada iunan, ada bola dunia, kayak gitu. Itu untuk melatih mereka supaya kinestetiknya ya. Kalau orang main game terus atau anak dikasih HP itu kan cepat sakit ya. Kita melatih anak ke sana. Nah impian kecil itu yang kami bareng-bareng berdoa bahwa mudah-mudahan kita punya playground, dimana ketika ada playground itu anak-anak yang mau datang ke rumahnya kan ini, Mas kita mau datang ke Rumah Dunia, ya ada apa aja di situ? Anak-anak kalau hanya baca bosen. Gitu. Karena kalau anak-anak belum membaca buku dulu ya, tapi membaca alam dulu membaca alam dulu, membaca lingkungan ya, membaca sesama. Kita pernah punya playground, tetapi karena memang udah lama banget ya dari Jenderal kecil itu tahun berapa itu? 2010-an lah. 2010. Itu kan memang dengan tingkat kerusakan tinggi namanya anak-anak. Ya wajar lah anak-anak. Publik. Anak-anak itu kan untuk mencari jati dirinya dengan merusak. Jadi udah lama nggak ada ya? Nggak ada. Sahabat, teman-teman semua, Rumah Dunia. Tadi saya datang ke sini, memang ramai banget anak-anak, ramai banget yang bermain. Di sini memang dikembangkan. Areal ini memang areal terbuka, areal publik. Silakan siapapun datang ke sini. Kebetulan di daerah sini disampaikan oleh Mas Salam tadi, banyak sekali di sini kelahiran anak-anak tingkatnya lebih tinggi ya, tingkat kelahiran anak tinggi, sehingga banyak anak-anak di sini. Nah, kebetulan visi besar yang diusung oleh Rumah Dunia itu memang
memberikan pencerahan membaca buat anak-anak, tapi bukan membaca dalam konteks buku dulu, membaca alam, membaca lingkungan, membaca interaksi sesama gitu kan. Kebetulan di rumah baca lagi belum ada nih playground ya, belum ada alat-alatnya, rusak. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tergerak hatinya, yang mungkin teman-teman yang mungkin memiliki rezeki lebih, atau instansi-instansi pemerintah, apakah itu Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau apapun lah bentuk, atau BUMN atau Pemda. Mungkin Mas Golagong mungkin berat untuk menyampaikan ini, saya yakin ini. Saya yakin Mas Golagong bukan tipe yang seperti itu ya. Bukan tipe, nggak mungkin dia meminta-minta tuh nggak akan ada. Nah, dia tetap uang dia dulu nih, pasti uang dia yang keluar. Nah, ini mari kebetulan kita dengar, ini juga nggak diminta oleh Mas Alam, cuma ini ada impian, ada cita-cita untuk mengembangkan lingkungan sini sesuai dengan perkembangan keadaan lingkungan. Kebetulan lingkungannya ramai anak-anak, di sini anak-anak enjoy bermain, enjoy belajar, mau dikembangkan playground. Mungkin yang tergerak hatinya, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, silakan sisihkan nanti ya infaknya, sedekahnya. Ini nggak ada sedikit pun unsur unsur titipan dari nggak ada. Ini kebetulan saya juga karena ada visinya mau mengembangkan itu, apa salahnya ya beberapa ibu-ibu yang tergerak hatinya untuk sedikit lah berkontribusi bagi anak-anak kita di sini untuk tempat bermainnya gitu ya. Itu masalahnya. Ya, betul, Pak. Apalagi harapannya selain itu? Harapan kita emang sebenarnya. Ini kita dapat kopi nih dari kedainya Mas Golagong. Boleh sini Mas Ubur. Apa? Boleh. Itu kopi apa? Kopi Indo Cafe. Oh, boleh nih Indo Cafe. Indo Dunia. Nah, kita minum ya. Iya, Pak. Kebetulan di samping sini ada kopi ya. Ada kopi. Ya santai, Pak. Minta Indo Cafe juga. Iya, siap. Sama. Jadi ini, Pak. Kami itu sebenarnya di sini tuh banyak anak-anak muda. Anak muda. Tadi ada anak usia kecil ya. Sekarang ternyata di sini juga populasi anak-anak usia muda juga tinggi. Angka memang usia produktif ya. Usia produktif. Usia produktif itu anak-anak SMA selesai SMA. Ya. Itu banyak sekali. Kadang-kadang kita juga di sini mengadakan skill untuk anak-anak belajar musik. Wah, keren banget. Belajar musik karena aku suka banget dulu kayak gitu. Aku ingin belajar gitar. Gak ada bener, Pak. Aku sedih kalau dengar itu, Mas. Aku sedih banget itu. Aku dulu mau belajar drum karena kaleng-kaleng roti itu, kaleng roti, terus kuali ibuku kan, aku ketawa itu. Aduh, lanjut. Aku terenyuh kalau dengar cerita ini. Banyak anak-anak yang lari ke jalan, ke jalan untuk ngamen, ya. Tapi nggak punya skill, hanya memang kemampuan bisa tahu kunci saja, tapi nggak bisa bikin lagu, cuma bawain lagu orang. Nah, di sini kita ajarin bareng-bareng. Gitu. Kadang-kadang kita malam minggu punya fasilitas mereka namanya panggung kampung. Panggung kampung. Di sini? Ya, di sini. Ini areal panggung kampung ya. Jadi panggung kampung. Mereka kita fasilitasi untuk bisa membawakan lagu sendiri. Apapun yang mereka punya ya, skill. Kita apresiasi. Ya, oke. Setelah tampil kita apresiasi. Kita lihat ya, ini anak ini punya talenta di bidang apa nih? Apa di musik gitar? Rata-rata memang di sini seneng ke musik. Musiknya apa tuh? Macam-macam. Ada yang ke reggae, ada yang pop, ada yang dangdut. Gitu. Ada sampai di sini kampung sini tembus ke liga dangdut. Waduh, siapa tuh? Si Imron ya. Imron, kau datang ke sini ya. Latih lagi anak-anak sini. Ngisi di kafe, Pak. Di sini. Sampai tembus ke Indosiar. Imron ternyata alumni Rumah Dunia juga ya. Dari kecil Pak belajar dari kecil. Rumah Imron di mana? Di dalam. Waduh, Imron aku pernah nonton dia di Indosiar kan? Iya. Jadi dangdut. Di sini tuh ada banyak ya. Oke. Teman-teman di sini yuk main bareng. Kita punya alat musik. Kadang-kadang kita punya alat musik. Ada alat musik. Memang walaupun akustik gitu ya. Akustik ya. Tapi yang ini belum punya, yang drum full belum punya. Di sini adanya gitar ada. Gitar ada 3. Gitar ada 3, elektrik ada juga. Elektrik ada. Akustik akustik ada. Ada. Keyboard ada. Keyboard ada. Oh, berarti udah ada ya. Ada klasik. Perlu tambah lagi nggak? Kita sampaikan lagi nih. Nggak cukup. Itu cukup. Udah untuk sharing belajar memadai. Biasanya kita ada di sini Pak gratis kita belajar dari yang mulai pemula. Aku mau dong. Siap. Aku mau belajar gitar. Jadi ada yang pemula, mereka bawa gitar, pemula sampai kita kenalin bagaimana bawa lagu, bagaimana menciptakan lagu. Di sini mencipta lagu juga? Harus menciptakan lagu keren karena banget. Kalau dia membaca buku
lalu dia diajarkan untuk menulis, dia harus berimajinasi. Iya. Kadang-kadang dari pengalaman dia di jalan itu bikin lagu dong. Bikin lagu ya. Gitu. Malah itu lebih ini ya, lebih alami ya. Lebih alami. Itu berlagunya lebih menyentuh. Lebih menyentuh. Kamu punya masalah tentang ya. pendidikan, susah sekolah karena nggak punya uang apa, dibikin lagu, dibikin liriknya. Oh iya. Jadi anak-anak di sini suka musik juga ya? Musik. Jadi ada Imron ya? Ada Imron. Ya dulu saya pernah datang sini, memang sini ramai sekali dulu musik. Terus Mas Epi ya? Iya. Ini nih dari panggung ke panggung nih. Cerita dulu dong. Gimana udah ceritanya musiknya berkembang Mas Epi ini? Ayo sini. Ya alhamdulillah. Musik mah. Ini dari panggung ke panggung. Panggung-panggung apa aja tuh? Ntar Orang sahabat. hajat. Ini Mas Epi adalah ikut belajar musik di sini ya, belajar musik di sini. Dia juga warga sini juga. Betul. Kemudian ikut bersama-sama komunitas sini belajar musik gitu ya. Sekarang beliau sudah profesional nih, sudah panggung ke panggung. Kita nggak tahu panggung apa ini kan. Ayo Mas Epi, cerita Mas Epi. Panggung hajat. Oh, panggung hajat. Panggung hajat. Di sini ya, panggung hajat. Mas Epi pegang alat apa? Alat gambus. Oh, alat gambus. Oh, jadi ada musik gambus di sini ya? Ada. Oke. Musik gambus. Justru kita tuh pengen memperkenalkan ke gambusnya gitu. Oh, gambus. Bahwa alat gambusnya yang sebenarnya begini, karena banyak anak-anak muda yang nggak tahu gambus itu seperti sekarang apa. reggae, rock gitu ya. Kita pengen. Sekarang ingin ini kan memang apa ya, musik tradisional kita ya. Iya. Itu mau dikembangkan lagi ya. Pengen Tapi di sini kan dikembangkan. bermacam genre kan musiknya kan. di sini mah apresiatif. Semuanya Kreatif gitu ya. apresiatif. apa sih? Dangdut apa aja. Itu wadahin. Nah, pokoknya semuanya deh. Ini kalau mau yang tradisional nih Mas Epi nih. Nah, yang tradisional Mas Epi yang gambus ya. Coba nyanyi dikit dong. Coba tadi nyanyi aja. Coba. Kalau nyanyi nggak bisa. Oh, Mas Kalau Epi lebih main insya musiknya Allah ya. Itu Kalau tiap nyanyi. minggu manggung ke panggung. Ada ya. Ada ya. Iya. Ya alhamdulillah, berarti kan berkat dari mulai di sini juga ya, bisa juga untuk menempa kehidupan ya. Bukan hanya di Banten doang, di Jawa, di Bandung, bahkan sampai Aceh. Waduh. Pernah dipanggil? Iya, panggil. Pernah manggung? Panggil. Panggung ini bawa pulang? Enggak. Sahabat, inilah kelebihannya yang teman-teman kita di rumah dunia ini. Tadi saya datang nih, dia kayak gembel aja kayaknya mah. Kayak gembel, kita aja nah ini kan. Tetapi sosok-sosok ini Gembelan. gembel langsung sampai ke Aceh, sampai ke Surabaya, sampai ke Bandung gitu kan. Tapi dia santai aja. Ya, tapi substansinya, ilmunya udah kuat, penamanya udah kuat gitu ya. Berkat ini mungkin nilai-nilai dikembangkan rumah dunia ya. Rumah dunia. Ini Mas Epi. Sekarang kita minta nih ceritanya Mas Alwi nih. Sini Mas Alwi. Geser. Kenapa Mas sini aja? Kita ceritanya Mas Alwi nih. Masuk frame. Mas Alwi katanya tadi masuk alumni yang tua juga ya? Iya, teman. Angkatan 1-2. Ya, begitulah. Begitulah ya. Coba ceritakan Mas Alwi seperti apa sih dapat pencerahan dari rumah dunia ini? Saya awal masuk gabung ke Rumah itu karena itu yang jenderal kecil itu. Oh, kena jenderal kecil. Iya, jenderal kecil. Jadi kalau saya kan manggilnya Putias ya, Mas Kong, jadi bukan Bapak ya. Oh, jadi kan lebih dekat. Oh, lebih dekat ya, Mas. Ya, Mas. Putias kan butuh apa namanya? Office boy. Ya, oh ya. Dulu dari office boy dulu teman-teman ya. Terus? Nah, adik kan udah sini. Ya. Deden tuh, Pemujian Den tuh. Oh, Mus Deden tuh adiknya Mas Iya. Alwi. Nah, dia minta saya kan, bisa nggak ke itu ke JK kecil. Oh ya udah, langsung beradab ke Putias. Iya. Ngobrol, biasa wawancara. Ya akhirnya saya ikut gabung juga ke Rumah Dunia. Rumah Dunia. Bantu terus. Lah, jadilah relawan di sini. Oh, jadi relawan istilahnya dulu ya. Relawan. Jadi relawan. Ya. Jadi tidur di sini. Tidur di sini. Tidur Walaupun di sini. rumahnya deket, pasti pulangnya ke sini. Oh. Jadi rumah dua itu seperti udah rumah kedua buat ya. Saya, iya. Ya, udah keluarga juga buat keluarga kedua. Buat keluarga ya. Iya. Jadi Makan di sini juga. Makan di sini. Gratis. Luar biasa Mas Golagong. Terus saya kan orang kampung, benar-benar kampung gitu. Belum tahu namanya kayak komputer segala. Iya. Nah, saya belajar di sini. Mesin ketik udah tahu? Mesin ketik tahu, cuman belum pernah pakai. Oh, apalagi komputer gitu kan? Iya, apalagi komputer. Terus kalau megang juga ngetik juga ya bingung gitu. Gimana? Terus belajar di sini Rumah Dunia. Belajar Rumah Dunia itu kelas berapa waktu itu? Saya sih nggak sekolah sih, keluar dari pesantren itu berapa tahun nganggur gitu, terus masuk sini. Ya. Oh, jadi relawan di sini ya, mengelola jenderal kecil. Sekalian belajar komputer lah istilah mulai ini ya. Ini belajar komputer.
komputer. Nah, sekarang Mas Alwi ini adalah presiden IT-nya. Direktur IT lah ya. Presidennya kan Mas Alam nih. Beliau kan direktur IT-nya. Nah, yang tadinya nggak tahu komputer, yang juga tidak sekolah, cuma di pesantren ya, menjadi relawan, akhirnya sekarang menjadi yang mengutak-atik IT-nya yang ada di rumah dunia. Termasuk YouTube-nya Pak Mas Golagong. Oh, itu ada relawan lagi. Oh, ada relawan lagi. Mas Alwi bagian apanya? Saya bagian hardware, software gitu. Keren banget loh. Hardware, software. Kalau komputer rusak pasti Mas Alwi dah ini. Aduh. Keren banget ya. Keren banget ini. Tadi kadang masang data di sini kok komputernya pindah data ini. Ternyata dia orangnya. Pindahin datanya. Dulu kan kalau itu kok bisa itu seperti apa? Kok bisa pelajarannya kan gimana dulu, tuh? Rumah Duni kan punya link ya. Jadi kayak apa sih? Punya sama relawan di luar dulu itu. Dia kan punya toko komputer buat belajar juga. Saya ikut dimasukin ke situ. Udah oleh Mas Golagong. Bu Tias. Oh, dididik betul ya, di guiden ya. Buat belajar ya. IT itu di situ. Ternyata sebenarnya bangsa Indonesia sudah lama maju sebenarnya. Sebenarnya anak-anak Indonesia itu pintar-pintar. Nggak ada yang ini. Karena mereka itu nggak sekolah putus karena keadaan, karena masalah ekonomi gitu kan. Tapi kalau ada orang mungkin di berbagai satu kabupaten satu aja kayak Mas Golagong ini, saya yakin Indonesia ini, aduh, Amerika itu udah kita taklukkan gitu. Iya kan? Nah ini contohnya. Ini contoh semua ini. Nah, Mas Epi, Mas Salam, Mas Alwi gitu kan. Nah, yang orang-orang yang tetap rendah hati, yang tadi saya temui di awal, saya nggak yakin juga tadi pengelola rumah dunia tadi kan. Bawanya kayak anak-anak remaja, tapi setelah kita gali ya Allah ilmunya, kompetensinya gitu ya. Nah, dia kayak Mas Alwi ini bisa hardware, bisa software. Kalau ada yang rusak beliau memperbaiki gitu kan. Nah, dia nggak ada dasi, nggak pakai jas gitu kan. Juga pakai kaos humble gitu ya. Humble, rendah hati. Tetapi kalau mau belajar komputer datanglah ke sini. Mau berbagi kan, siapapun diajarin kan. Bisa. Aduh, luar biasa banyak sebenarnya ya. Tadi ada masalah olahraga, masalah kesenian, masalah IT gitu ya. Kalau masalah membaca itu memang udah ininya lah. Masalah edukasi, literasi itu memang sudah dunianya lah ya. Tapi bukan, ternyata rumah baca, saya ulangi lagi, bukan rumah baca dalam konteks buku. Buku itu udah bener, tapi semua ternyata seperti kata Aan Nafis ya, alam terkembang menjadi guru gitu ya. Semuanya itu dirangkum di sini. Di sini skill dilatih, pengetahuan dikembangkan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya nih kami bertemu. Ini baru 3 loh. Saya ketemu. Kalau kita ketemu lagi yang lain, mungkin akan banyak lagi inspirasi lainnya ya. Kita cerita lainnya ya. Saya rasa begitu ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Kita datang sini sengaja kita mencari supaya Mas Golagong nggak ada gitu ya. Kita sengaja mencari benar nggak Mas Golagong itu seperti itu gitu kan. Karena kita dengar kan Mas Golagong nih humble, humanis gitu kan, sosial gitu. Ternyata tidak hanya itu, melebihi dari itu gitu ya yang kita temui gitu ya. Nah, semoga nanti kita akan cerita lagi tentang rumah dunia di lain kesempatan begitu ya. Mungkin ada closing sedikit ya dari Mas Salam. Kalau saya sih percaya Pak bahwa otak kita ini seperti halnya alam Indonesia. Iya. Jadi alam Indonesia ini kalau kita gali apapun ada. Apapun ada. Begitupun dengan tongkat pun jadi tanaman gitu ya. Tanaman. Begitupun dengan otak kita. Otak manusia, orang Indonesia. Pendidikannya semacam apapun, mau pendidikan hanya tamatan SMP, mau SMA, mau perguruan tinggi, ketika kita mau untuk berubah tadi, mau menggali potensi kita pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Karena semua orang tuh udah dihidayah, sudah karunia dari Tuhan, mulai memiliki talentanya masing-masing ya. Tinggal menggali potensi dan mengembangkan. Itulah di sini ya. Dilihat, dievaluasi, oh ternyata potensi kamu di sini, diarahkan. Itu kita yang kurang. Kita belajar di sekolah ya mulai semua ini budi, ini tanpa kita mengurangi. Terima kasih ya sama Ibu Guru. Tapi maksudnya ada lagi ilmu lain yang perlu kita kembangkan gitu ya, menggali potensi, mengembangkan potensi. Kayak saya Mas, ingin sekali belajar musik, tapi nggak ada gurunya. Gimana saya mau belajar musik? Dulu nggak ada YouTube juga kan? Ada YouTube pun juga nggak bisa juga. Tapi kalau ada interaksi langsung kan lebih cepat ya.
Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Mohon maaf ya teman-teman sahabat semua. Mas Golagong mohon maaf juga ya. Kita menggosipkan Mas Golagong ya. Tapi menggosip bukan dalam konteksnya yang negatif ya. Tapi kita melihat sisi lain dari Mas Golagong, ternyata benar adanya seperti yang sudah diwawancarai juga diceritakan oleh mungkin teman-teman YouTube lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.